Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum itu perkenalkan. Halo, I'm Miss Tami. I'm teacher of civic education. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Selanjutnya, sebelum itu kita nyanyi dulu ya, Garuda Pancasila. Setelah menyanyikan Garuda Pancasila, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, masa awal kemerdekaan. Kalian bisa melihat ilustrasi pada gambar tersebut. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, mereka mengangkat senjata, mereka tidak kenal lelah, mereka berjuang untuk demi kemerdekaan Indonesia. Awal kemerdekaan bangsa Indonesia ini yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI ini adalah Musso ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan PKI ini dapat digagalkan. Yang kedua, ada pemberontakan DITII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuannya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Nah, upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga, ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Neil Raymond Westerling ini merupakan Ratu Adil. Nah, Westerling ini menandai dia sebagai orang yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Nah, Westerling ini bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda. Untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Yang keempat, ada Pramesta. Pramesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara dan Fedjen Sumual pada tahun 1957 sampai 1508. Jadi tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi dari pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Soekarno. Nah, Presiden Soekarno ini sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dan menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi yang namanya ketimpangan sosial.
Selanjutnya, ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Nah, RMS di Ambon ini dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda tahun 1966. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa Orde Lama. Masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, masa Orde Lama ini ditandai dengan demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi ini di mana seluruh keputusan dan pemikirannya dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara atau presidennya. Yang kemudian banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena terlalu sering terjadinya pergantian kabinet dan badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Kemudian, pada masa ini terjadi banyak sekali penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satunya yaitu yang pertama ada TAP MPR nomor 20 1963, di mana Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang menyebabkan kekuasaan semakin besar dan tidak terbatas. Nah, bagaimana nih menurut kalian seorang presiden menjabat menjadi presiden seumur hidup? Dan tidak ada pemilihan, jadi seumur hidupnya itu ya dia jadi presiden terus. Nah, apakah kalian setuju? Kalau setuju atau tidak setuju silahkan komentar di bawah ya, atau bisa mengungkapkan pendapatnya melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, sebagian pihak menyebut masa 1959 sampai 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Ya contohnya tadi, Soekarno ini ingin menjadi presiden seumur hidup, yang pada akhirnya apa? Kekuasaannya semakin besar dan tidak terbatas. Lanjut. Nah, gambar di belakang adalah pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 29 September 1955. Nah, terpilihlah 27 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante yang berjumlah 550 orang. Selanjutnya, penetapan Presiden nomor 3 garis miring 1960 pada tanggal 5 Maret 1960, Presiden membubarkan DPR hasil dari pemilu 1955. Jadi pas pemilihan umum pertama ini
kan terpilih tuh 27 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Namun, 5 Maret 1960, Presiden ini membubarkan DPR yang sudah terpilih, yang tahun 1955 itu. Nah, kemudian dengan membubarkannya, tetapi Presiden juga membentuk yang namanya MPRS. Anggota MPRS merupakan anggota dari DPR GR, utusan daerah atau utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi masyarakat dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau sering kita sebut dengan isi Tritura. Isi Trituranya itu adalah yang satu, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, yang terakhir, turunkan harga. Selanjutnya, nah, di masa ini terjadi yang namanya peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI ini berusaha untuk merebut kekuasaan disertai dengan pembunuhan 6 perwira tertinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Selanjutnya, kita lanjut di masa Orde Baru. Nah, ini adalah gambar Presiden Soeharto. Sebelahnya ada mantan sebelum ini jadi presiden ya, pernah juga menjabat sebagai presiden yaitu B.J. Habibie. Nah, ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966 pada tanggal 20 Februari 1967 pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto. Jadi, gara-gara ada beberapa hal, Soekarno ini memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Nah, pada masa 1966 sampai 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru ini diharapkan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen pada setiap aspek kehidupan, atau kita bilangnya demokrasi Pancasila. Nah, pada masa Orde Baru ini, nanti kita lihat ya, bagaimana berjalannya, apa benar-benar tuh terciptanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen pada setiap lapisan kehidupan. Coba ya, kita lihat, kita lanjutkan. Nah, dari pemerintahannya Soeharto ini, Bapak Soeharto, positifnya yang bisa kita ambil yang pertama adalah berhasil membubarkan PKI secara cepat dan tepat. Yang kedua, menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI. Yang ketiga, pembangunan nasional pesat dengan program Repelita dan GBHN. Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara. Nah, tetapi berjalannya pemerintahan Soeharto ini juga banyak terjadi hal-hal negatifnya. Apa saja? Yaitu yang pertama, kebebasan politik dibatasi. Iya, banyak sekali yang terjadi di masa Presiden Soeharto ini. Kebebasan politik, kebebasan berpendapat itu dibatasi.
Terus kemudian jumlah partai peserta pemilu hanya 3, yaitu Golkar atau golongan karya. Yang kedua ada P3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang terakhir PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Dan aktivis politik hilang atau ditangkap. Nah, ini nih banyak nih yang biasanya mengeluarkan pendapatnya lewat kabar berita dan lain sebagainya itu hilang kemudian ditangkap dan tidak tahu lagi sekarang ada di mana. Nah, dibatasi selain itu juga dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti nih banyaknya kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabutnya surat izin penerbitan dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah alias dengan kebijakannya Pak Soeharto ini. Nah, beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasi dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Nah, kemudian karena banyak kasusnya aktivis politik yang hilang dan atau ditangkap, ini memunculkan peristiwa-peristiwa yang namanya peristiwa pelanggaran kasus hak asasi manusia atau HAM. Nah, seperti kasusnya Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan Pancasila yang secara murni dan konsekuen itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kita akan membahas pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini bukan lagi berbicara tentang ancaman pemberontakan ataupun penggantian ideologi Pancasila. Bukan tentang dua hal itu. Apa sih yang terjadi di masa reformasi ini? Yaitu yang terjadi pada masa reformasi adalah kehidupan yang serba bebas. Nah, kehidupan serba bebas yang seperti apa? Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berpendapat, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat Indonesia tentunya, tetapi di sisi lain juga mengatakan dampak yang negatif yang merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dampak negatifnya itu apa aja sih? Nah, ini adalah salah satunya. Semakin canggihnya telekomunikasi yang ada istilahnya dengan adanya HP, yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin mendekat. Seperti itu. Sekarang dengan jempol aja kita udah bisa berbicara, bisa jadi viral dan lain sebagainya. Kita bebas mengeluarkan pendapat asal dengan apa? Dengan tata cara yang baik, dengan bicara yang sopan, dan lain sebagainya. Jangan sampai dengan kalian menggunakan HP berpendapat itu melukai hati orang lain. Nah, banyak nih kasus-kasusnya. Banyak kasus yang namanya pencemaran nama baik. Nah, apakah kalian ingat tentang yang ikan asin itu, ikan-ikan asin yang yang YouTuber, pokoknya ikan asin gitu. Nah, itu salah satunya. Boleh kita berpendapat asal tidak melukai orang lain atau menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya tawuran. Nah, ini nih, saking bebasnya jadi tawuran. Nah, kalian sebagai seorang pelajar harus ingat, tidak boleh melakukan seperti yang ada di gambar ini, yaitu
tawuran antar pelajar. Nah, ini sangat merugikan sekali. Merugikan kalian juga, merugikan orang sekitar, dan yang jelas tidak membuat bangga orang tua, bahkan pihak sekolah. Nah, oleh sebab itu, maka kalian lebih baik belajar saja yang baik, belajar yang benar. Kalau kalian ikut tawuran seperti itu, tidak akan selesai permasalahan, bahkan malah tambah masalah. Nyawa kalian pun akan terancam. Nah, selanjutnya ada ini. Nah, nih contohnya nih. Seseorang itu jadi ceritanya bikin meme. Mantan lurah sebagai Pinocchio. Ini menghina, ini ujaran kebencian. Mantan lurah kan pesek, awas ya. Nah, ini mungkin jadi menyinggung, meme yang menyinggung. Karena mungkin diibaratkan Pinocchio yang suka berbohong. Jadi kalau Pinocchio-nya berbohong kan hidungnya panjang. Nah, seperti itu maksud dari meme ini. Selanjutnya, nah ini semua adalah dampak negatif dari masa reformasi tentunya. Nah, masa reformasi itu terjadi sampai saat ini. Nah, dari sekian penjelasan dari Miss Tami, any question atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa chat di bawah atau melalui Instagram atau email. Khusus murid-muridnya Miss Tami, silakan bisa chat di grup atau chat pribadi. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya masih menerima kritik, saran, nya di kolom komentar boleh, dikirim email boleh, atau DM lewat Instagram boleh. Oke, terima kasih dulu sampai sini. Semoga kalian mendapat ilmu yang luar biasa dari penjelasan saya. Oke, saya pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.